Baiklah, di sini kami akan menjelaskan teknik non-probability sampling. Yang pertama, pengertian. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiono, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada anggota populasi. Selanjutnya, jenis-jenis non-probability sampling. Ada accidental sampling, purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Accidental sampling adalah teknik sampel yang menggunakan responden terdekat, termudah atau yang tersedia untuk mengambil data penelitian. Contoh, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kurikulum dalam pendidikan di 10 sekolah SMP. Peneliti akan mengambil 10 sekolah yang terdekat dengan mereka, tanpa perlu mengetahui tingkatan sekolah tersebut negeri atau swasta, taraf nasional maupun internasional. Contoh lain seperti video berikut. Seorang peneliti yang ingin menganalisis bagaimana promosi produk di Bank Syariah X. Pada saat di lokasi, ia bertemu dengan salah seorang pegawai pada bagian marketing. Pegawai ini dirasa cocok bagi peneliti untuk berperan sebagai sumber informasi atau responden. Oleh karenanya, secara kebetulan pegawai ini akan menjadi anggota sampel dalam penelitiannya. Pengambilan sampel dengan teknik seperti ini dinamakan accidental sampling, di mana anggota populasi yang kebetulan bertemu dengan peneliti akan menjadi anggota sampel. Dengan syarat dia memang cocok atau sesuai dengan tujuan pengambilan sampel kita. Bagaimana dengan anggota populasi yang tidak bertemu dengan peneliti? Otomatis dia tidak akan menjadi anggota sampelnya, karena di sini peneliti menetapkan langsung siapa yang menjadi anggota sampelnya. Nah, jadi terlihat bukan, tidak setiap anggota populasi berkesempatan untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua, purposive sampling adalah jenis pendekatan non-probability sampling yang memilih responden dengan kriteria tertentu. Contohnya, seorang peneliti ingin menganalisis tentang minat mahasiswa pada praktek perbankan syariah di lab mini kampus. Ditinjau dari perspektif dosennya, tidak semua dosen mengetahui bagaimana praktek perbankan syariah di lab mini kampus. Sehingga peneliti menetapkan dosen yang bisa menjadi anggota sampelnya adalah dosen yang mengajar praktek perbankan syariah di kampus, yang sekiranya berkaitan dengan praktek di lab mini kampus dan memahami pengetahuan mahasiswa tentang praktek perbankan. Nah, inilah salah satu bentuk dari purposive sampling. Sampling ini banyak dilakukan pada penelitian kualitatif, atau jika peneliti kuantitatif ingin melakukannya juga bisa. Misalkan dipadukan dengan teknik probabilitas sampling sehingga hasilnya nanti bisa digeneralisasikan dengan baik kepada populasi penelitiannya. 3. Quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, seperti penjelasan berikut. Teknik yang berikutnya adalah quota sampling. Langkah yang pertama adalah peneliti harus menentukan dulu jumlah anggota sampel yang akan diukur. Yang kedua, memilih sampel dengan cara kebetulan. Jadi dari awal sebelum ke lokasi penelitian, peneliti sudah menentukan akan mengambil berapa sampel dari populasi di lokasi penelitiannya. Misalnya dia menetapkan 100 orang akan diambil sebagai sampel di lokasi tersebut. Di sini ada kuota yang harus dipenuhi. Jika dari 100 orang yang udah ditetapkan tapi baru berhasil meneliti 89 orang, maka penelitian belum dikatakan selesai karena belum mencapai kuota yang telah ditargetkan. 100 orang ini akan diambil secara kebetulan. Dia langsung menetapkan siapa aja yang cocok untuk menjadi anggota sampelnya, bukan dipilih secara random. Dan yang terakhir, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan rujukan dari salah satu responden. Teknik ini biasanya digunakan pada saat bertemu dengan populasi atau sampel yang sulit ditemukan, seperti penjelasan berikut. Snowball sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini, peneliti akan menentukan jumlah sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian jumlahnya akan membesar. Contohnya, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana kinerja keuangan di Bank Syariah X. Pada kasus ini, peneliti hanya mengenal satu pegawai pada Bank Syariah X.
Katakanlah ia seorang kepala keuangan di bank syariah tersebut. Penelitian mula-mula dilakukan dengan menggali informasi dari kepala keuangan yang ia kenal tadi. Setelah itu peneliti dapat bertanya kepada si kepala keuangan, kepada siapa lagi ia bisa bertanya tentang kinerja keuangan di bank syariah. Akhirnya kepala keuangan tadi merekomendasikan beberapa orang kepada peneliti. Nah, peneliti bisa mendapatkan informasi lagi lebih dalam dari orang-orang yang direkomendasikan tadi. Orang yang direkomendasikan tadi misalnya merekomendasikan orang lain lagi, sehingga peneliti bisa mendapatkan data atau informasi yang lebih mendalam lagi tentang bank syariah tersebut. Begitu seterusnya hingga peneliti merasa sudah cukup untuk mendapatkan data penelitiannya. Selanjutnya, kelebihan non-probability sampling. 1. Lebih praktis saat menyebarkan survei. 2. Lebih hemat biaya. 3. Responden lebih partisipatif dalam memberikan respon survei ataupun umpan balik. 4. Mengurangi bias sampel. Kelemahan non-probability sampling. 1. Keterwakilan populasi tidak diketahui. 2. Sulit untuk memperkirakan bias sampel. 3. Hasil penelitian tidak dapat diukur tingkat kepercayaannya. 4. Tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari populasi. Itu tadi teknik sampling non-probabilitas. Jadi teknik ini biasanya dilakukan apabila peneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan sampling probabilitas. Sehingga teknik sampling ini menjadi alternatif peneliti dalam mengambil sampel penelitian. Pengambilan sampel dengan teknik ini dapat dikombinasikan dengan menggunakan sampling probabilitas. Yang terpenting adalah bagaimana peneliti dapat mengambil sampel yang representatif terhadap populasinya. Harapan kita adalah sampel yang kita ambil ini 100% dapat mewakili populasinya, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi hasil penelitian terhadap populasinya. Misalnya kita memiliki 250 nasabah sebagai populasi penelitian. Jika kita ingin memberlakukan hasil penelitiannya kepada populasi tadi tanpa ada kesalahan, maka peneliti harus melakukan penelitian pada 250 nasabah tersebut. Ini cukup sulit apabila penelitian dilakukan oleh seorang saja. Yang dapat dilakukan peneliti adalah meminimalkan kesalahan generalisasi. Caranya dengan menetapkan ukuran sampel yang tepat dalam pengambilan sampelnya. Semakin besar jumlah sampel yang diambil mendekati jumlah populasinya, maka peluang kesalahan generalisasi akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Contohnya dari 250 nasabah tadi, kita hanya meneliti 20 orang saja. Ada peneliti yang ingin meneliti 100 nasabahnya. Peneliti yang menganalisis 100 dari 250 nasabah ini tentu akan lebih kecil peluang kesalahan generalisasinya dibanding peneliti yang hanya mengambil 20 nasabah dari 250. Bisa dipahami ya? Itulah penjelasan dari kelompok kami. Thank you. Do you have any question for us, guys?